Oke, halo teman-teman SB60, balik lagi ke tutor makroekonomi sesi UAS. Jadi hari ini kita akan membahas pertemuan 10 dan 11, yaitu pertemuan 10 ada permintaan dan penawaran agregat, dan pertemuan 11 ada kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini sedikit pendahuluan sebelum kita masuk ke model penawaran dan permintaan agregat. Nah, untuk kita bisa membahas model penawaran dan permintaan agregat, kita harus meninggalkan asumsi ekonomi klasik, yaitu spesifiknya adalah netralitas uang. Nah, ekonomi klasik ini dia menggambarkan ekonomi dalam jangka panjang, gitu. Nah, tapi untuk menganalisis fluktuasi dalam jangka pendek, kita harus meninggalkan asumsi ekonomi klasik ini. Karena yang kita bahas itu fluktuasi jangka pendek. Nah, untuk menganalisis fluktuasi ekonomi pada jangka pendek, kita menggunakan model penawaran dan permintaan agregat. Oke. Dalam sumbu Y itu adalah tingkat harga, dalam sumbu S itu adalah total output dari barang dan jasa. Nah, kita akan membahas mengapa kurva permintaan agregat itu miring ke bawah. Ada 3 alasan yang menyebabkan penurunan tingkat harga meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta, alias kurva agregat demand miring ke bawah. Yaitu konsumen menjadi lebih kaya yang merangsang permintaan untuk barang konsumsi. Jadi wealth effect ya. Wealth effect ini adalah ketika tingkat harga itu turun, ya kan? Tingkat harga turun, konsumen akan merasa lebih kaya karena harga melemah relatif dengan pendapatan mereka gitu kan, atau uang yang mereka miliki. Nah, alasan yang kedua adalah suku bunga turun gitu. Suku bunga turun merangsang permintaan untuk barang investasi gitu. Karena suku bunga turun akan menyebabkan cost of funding lah atau cost of money turun, di mana akan perusahaan dan investor akan lebih termotivasi untuk berinvestasi. Yang ketiga adalah depresiasi mata uang. Depresiasi mata uang ini akan merangsang permintaan dari sisi ekspor net ekspor gitu. Nah, sekarang kita akan membahas 3 penjelasan atau 3 teori kenapa kurva penawaran agregat itu memiliki kemiringan yang positif gitu, atau miring ke atas gitu. Yang pertama adalah sticky wages theory atau upah yang kaku. Jadi upah yang kaku ini adalah upah itu terlambat menyesuaikan dengan perubahan harga gitu. Oke, sebagai contoh kita pakai perusahaan Sritex yang baru bangkrut gitu ya. Jadi contoh perusahaan Sritex dan karyawannya telah menyetujui upah di level 75.000 sehari. Nah, perusahaan ini menawarkan upah 75.000 dengan asumsi bahwa tingkat produk mereka akan dijual di harga 100 gitu. Nah, ketika tingkat harga melemah ke level 95, maka perusahaan akan melakukan efisiensi karena keuntungan mereka kan tergerus gitu kan dengan melemahnya harga ini. Nah, efisiensi ini artinya apa? Efisiensi ini artinya dia akan mempekerjakan lebih sedikit orang dan mengurangi produksi dia gitu. Yang kedua adalah sticky price theory atau keterlambatan penyesuaian harga yang disebabkan oleh menu cost. Menu cost ini adalah biaya yang keluar ketika perusahaan ini ingin mengupdate harganya gitu. Nah, penjelasannya adalah
Ketika eh, karena satu dan lain hal tadi, level harga tekstil itu meremah di ini tetap pakai kasus Ritex ya. Di Ritex itu melemah level harganya ke 95, sebenarnya dia kan bisa gitu kan menyesuaikan lagi harganya gitu ke 95. Tapi karena ada menu cost dia tetap memproduksi di harga 100. Nah, konsekuensi dari itu adalah dia akan kalah dengan pesaingnya gitu kan. Akan kalah dengan pesaingannya, artinya produksi atau sales akan menurun dan produksi juga akan menurun gitu. Itu menyebabkan mengurangnya total output yang dihasilkan oleh Sritek gitu. Nah, ada yang ketiga ini ada mispersepsi tentang harga relatif. Nah, kita sekarang pakai contoh supplier beras deh sekarang, jangan pakai Sritex lagi. Misalkan si supplier beras ini melihat harga itu melemah, harga beras ya, harga beras itu melemah. Nah, dia langsung mengasumsikan bahwa harga beras itu relatif lemah dibandingkan harga barang lainnya. Padahal dia tidak menyadari bahwa secara keseluruhan harga itu melemah gitu. Nah, karena persepsi itu dia mengurangi produksinya karena bagi dia kenapa harus produksi di tingkat harga yang jelek gitu. Padahal dia nggak sadar bahwa secara rata-rata atau secara keseluruhan emang tingkat harga itu yang emang keseluruhan tingkat harga melemah gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang dapat menggeser kurva agregat demand. Nah, sebenarnya ini sama kayak yang pernah kita bahas sebelumnya. Kurva agregat demand ini dapat bergeser karena perubahan dalam komponen-komponen GDP gitu ya. Jadi ada perubahan dalam komponen konsumsi, perubahan dalam komponen investasi, perubahan dalam komponen belanja negara, dan perubahan dalam komponen net ekspor gitu. Mungkin sebagai contoh, kita kasih contoh. Misalkan ada kemarin, misalkan kemarin PPN bukan mau dinaikin ceritanya, mau dipotong gitu. Nah, pemotongan PPN ini menggeser kurva permintaan agregat ke kanan gitu. Karena konsumen akan terinsentif kan untuk melakukan transaksi atau untuk eh, mengkonsumsi barang dan jasa gitu. Nah, sebaliknya kenaikan pajak gitu akan juga menggeser kurva permintaan agregat ke kiri gitu. Sebaliknya ya. Nah, apa contoh lagi eh tentang apa ya contoh yang bisa menggeser investasi gitu kita ya. Coba kita bahas. Contohnya suku bunga tadi. Suku bunga itu bisa meninsentifkan investor atau perusahaan untuk melakukan lebih banyak investasi. Nah, itu akan mendorong perubahan dalam komponen investasi gitu. Nah, selanjutnya adalah eh, komponen belanja negara. Jadi misalkan pemerintah menambah gitu kan pengeluaran untuk misalkan menambah APBN. Nah, itu akan menggeser kurva eh, agregat demand ke kanan gitu. Net export juga berlaku sama. Nah, sekarang kita bahas mengenai kenapa agregat supply itu dapat bergeser. Kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai faktor produksi. Itu kan ada tenaga kerja, modal, sumber daya alam, sama teknologi kan. Nah, tapi di sini ada variabel baru, yaitu pergeseran yang timbul dari tingkat harga yang diharapkan. Nah,
Oke, kita mungkin bahas yang variabel baru aja kali ya. Penurunan tingkat harga yang diharapkan itu akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Dan peningkatan tingkat harga yang diharapkan akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal dan moneter. Nah, dalam kebijakan moneter, bank sentral ini dapat mempengaruhi agregat demand dengan meningkatkan atau menurunkan money supply. Ada 3 instrumen kebijakan moneter. Ada operasi pasar terbuka, ada fasilitas diskonto, dan ada giro wajib minimum. Nah, dalam kebijakan fiskal ini merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat belanja negara atau penetapan pajak. Nah, kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal utamanya mempengaruhi permintaan agregat. Nah, ini kita akan membahas mengenai pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat. Misalkan dalam kebijakan moneter ya, ketika bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter, contohnya seperti operasi pasar terbuka. Nah, dengan membeli obligasi, bank sentral itu akan menggeser money supply dan sebagai konsekuensinya akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini akan menggeser agregat demand dari sisi investasi tadi, gitu. Itu salah satu mekanisme kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, gitu. Nah, dalam kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal ini akan dapat memiliki 2 dampak, yaitu multiplier effect dan crowding out effect. Multiplier effect ini nilai perubahan yang dapat didapatkan karena penambahan X belanja negara gitu. Nah, kalau crowding out effect itu apa? Nilai perubahan itu jumlahnya bisa jadi lebih kecil dari jumlah yang dikeluarkan untuk belanja negara gitu. Kalau multiplier effect tadi jumlahnya dapat lebih besar gitu. Nah, ini ada sedikit contoh untuk menghitung multiplier effect. Nah, salah satu variabel yang penting adalah marginal propensity to consume. Karena rumus multiplier adalah 1 dibagi 1 dalam tanda kurung dikurang marginal propensity to consume. Contoh misalkan, pemerintah mengumumkan akan meningkatkan APBN sebesar 300 juta. Dan konsumen di Indonesia membelanjakan setiap 750 perak yang didapat. Dia membelanjakan 750 perak setiap mendapatkan 1.000 gitu. Jadi kan udah ketahuan nih marginal propensity to consume-nya adalah 0,75 kan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah permintaan barang dan jasa yang timbul dari tambahan belanja negara gitu. Nah, karena kita udah tahu multiplier itu 4 ya kan? Karena 1 dibagi 1 dikurang 0,75 itu kan 4. Maka kita tahu agregat demand-nya atau
permintaan barang dan jasa yang timbul itu bisa jadi 1.200.000.000 gitu. Nah, cukup untuk pertemuan 10 dan 11. Kalau ada salah kata minta maaf dan semangat mengerjakan UAS-nya.